Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Oke, anak-anak hebat. Sudah pada sarapan atau belum? Sudah dong. Sudah. Tadi sarapan pakai apa? Pakai telur. Pakai telur. Kalau kamu nak? Belum ya. Oke. Oke, sudah ada yang sarapan, sudah ada yang belum, tapi semoga semangatnya tetap sama ya. Oke, sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini anak-anak ya, Bapak pengen Ica boleh bantu Bapak ya nak ya, mimpin doa ya. Pak. Oh, ya. Pak Guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan hari ini kami bisa berkumpul di kelas kami mau belajar karena kau memberkati dan kau belajar kami lancar. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke, Bapak buka dulu ya menurut agama Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita belajar hari ini, Bapak mau absen dulu ya. Aldo? Hadir. Oke, Nanda? Hadir. Ica? Hadir. Oke, semuanya sudah hadir ya. Oke, hari ini kita belajar apa? Ingat nggak materi hari ini? IPAS. IPAS, betul sekali. Masih ingat nggak di pelajaran sebelumnya, di pertemuan sebelumnya bahas apa? Lupa? Ingat? Lupa. Lupa ya, oke. Ini karena belum pada semangat semua. Sekarang kita berdiri dulu ya anak-anak ya, anak-anak Bapak cantik ganteng. Bapak pengen kalian semua tepuk semangat. Masih ingat pas pramuka? Masih. Masih. Tepuk semangat. Oke, sudah semangat semua? Sudah. Oke, boleh duduk lagi anak-anak ya. Betul banget. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang IPAS. Tapi sebelum itu, Bapak pengen kasih ketentuan kelasnya dulu ya. Jadi yang pertama, anak-anak semua harus mendengarkan Bapak dengan baik. Jadi kalau misalkan ada materi Bapak omong, kalian harus mendengarin dengan baik. Lalu yang kedua, dengerin juga sesama kalian. Jadi misalkan kalau nanti Bapak ada yang nanya ataupun teman-teman kalian ada yang nanya, itu boleh didengerin. Dan yang ketiga, jangan ngomong sesuatu yang kasar ataupun kotor ya, ya. Jadi di sini harus baik dan sopan, betul. Nah, jadi hari ini kita akan bahas tentang perubahan zat. Ada 3 zat yang sering kita temuin atau yang kita tahuni. Ada yang tahu nggak apa? Aku. Oke, Ica boleh nah bantu Bapak. Cair. Padat. Sama gas. Nada sama gas. Oke, tepuk tangan dulu buat Ica. Betul banget. Jadi kita ada 3 zat yang ditemui di sehari-hari, yaitu zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Coba Bapak pengen nanya, nah, es krim itu zat apa? Padat. Zat padat, kenapa? Karena bentuknya padat. Bentuknya padat. Oke, betul banget, tepuk tangan buat kita. Betul. Jadi es krim itu kenapa kita sebut padat? Karena air ataupun susu di dalamnya itu didinginkan sampai padat. Gitu. Nah, betul ya. Nah, anak-anak kan tadi kan Ica udah ngasih contoh ya es krim tentang zat Padat. padat. Nah, sekarang Bapak bawa es batu. Itu nggak dimakan, Pak. Buat dimakan nggak boleh ya nak ya, karena kita lagi belajar. Nah, bisa lihat gak ini es batu? Bisa. Bisa ya. Es batu itu awalnya apa sih? Air. Air. Berarti ketika Bapak kayak gini, ada yang keluar? Iya. Iya, ini yang keluar apa nih? Air. Air. Kenapa bisa begitu? Karena dia mencair. Karena dia mencair. Mencairnya itu karena apa? Apa karena Bapak pegang? Atau karena ada sesuatu yang mempengaruhi? Karena ada sesuatu yang mempengaruhi. Tahu nggak itu apa? Enggak. Enggak ya. Nah, jadi coba deh kamu pegang. Ih, dingin. Dingin. Nah, di tubuh kita pernah ngerasain nggak kalau kita kayak gini hangat Pernah, atau Pak. panas gitu ya? Iya. Nah, jadi di tubuh kita itu mengeluarkan suhu. Sedangkan kalau di es batu itu kan dia dingin ya. Kalau dingin ketemu sama badan kita yang hangat, dia bakal mencair gitu. Jadi di dalamnya tuh ada molekul-molekul kecil gitu. Dingin banget, Pak. Dingin ya? Oke, biar nggak basah, Bapak kembalikan lagi ya nak ya. Nah, jadi gitu, di tubuh kita yang hangat ketika bertemu dengan es batu itu langsung mencair karena memang tubuh kita hangat. Jadi itu perpindahan suhu gitu. Nah, selanjutnya, kan tadi Bapak bilang kalau di suhu tubuh kita itu ada kehangatan ya, Ya. ada suhu hangat dari tubuh kita yang keluar. Lalu ketika ketemu es batu yang dingin, dia bakal langsung mencair. Lalu itu kan ada molekul-molekulnya tadi Bapak bilang kan ya? Iya. Tahu nggak molekul itu apa? Enggak. Enggak, oke. Bapak kasih lihat contohnya aja ya, contoh gampangnya. Jadi, di dalam sebuah air atau es, itu ada molekulnya nak. Nah, ketika kita panaskan suhu di sekitarnya, dia akan menguap. Nah, dia ke atas tuh kan ya, dia ke atas tuh. Ini tuh dia bakal menguap. Cuman ketika di sekitarnya dingin lagi, nih, ketika dingin lagi,
yang tadinya cair, ini kan cair tuh ya, dia kemana-mana ya. Nah, dia cair, nah dia akan kembali menjadi padat. Gitu, dia bergabung lagi. Oh, iya. Gitu. Singkatnya kenapa es batu itu, air itu bisa menjadi es batu karena seperti ini visualnya gitu. Kalau air itu kan mampu menghantarkan kalor itu panas. Nah, jadi ketika dia dipanaskan dia akan menguap. Sama halnya ketika kalian pernah nyuci baju nggak? Pernah bantu orang tua nyuci baju nggak? Pernah. Pernah. Kalau nyuci baju pernah jemur nggak? Pernah dong. Pernah. Oke. Kalau jemur baju, bajunya kan basah ya? Iya. Itu kenapa bisa kering? Karena ada sinar matahari. Ada sinar matahari. Oke. Airnya kan nggak bisa kita lihat ya. Tapi kenapa karena ada sinar matahari bisa bikin bajunya kering? Dia menguap. Dia menguap, betul. Wah, itu anak hebat ya, anak hebat bapak ya. Betul, jadi dia menguap karena di dalamnya itu kan ada air gitu. Jadi sinar matahari itu menghantarkan panas gitu. Oke, hebat ya. Oke, jadi kita lihat lagi ya pet-nya ya, virtual lab-nya ya. Nah, ketika bapak menaikkan suhunya nih, apa yang terjadi pada partikel-partikelnya? Mereka naik ke atas. Mereka naik ke atas lalu mencar-mencar ya? Iya. Oke. Jadi udah pada paham ya kenapa air di dalam baju itu bisa menguap ya? Karena dia mencar setelah jadi panas itu ya, panas sinar matahari, dia bakal mencar kemana-mana, diuap yang nggak bisa kita lihat gitu. Tapi bisa kita rasakan kan? Bisa. Bisa, ketika bajunya masih basah atau udah kering masih bisa dirasakan kan? Nah gitu. Sekarang bapak minta kalian buat berkelompok ya. Oke. Satu kelompok itu 3 orang ya nak ya. Oke, nah setelah sudah berkelompok semua, kita mau main game. Siapa yang suka main game? Oke, sekarang kita main game. Susah nggak Pak? Enggak nak, bisa. Jadi dibebaskan ya mau siapa dulu yang jawab. Tapi yang penting semuanya harus dapat kesempatan buat menjawab. Oke? Oke. Oke. Betul, yang ini, nah, yang ini. Nah, ya. Nah, Bapak sebutkin ya, tadi siapa aja nih yang juara 1 sampai 3. Nomor 1 ada Ice, nomor 2 ada Nanda, nomor 3 ada Aldo. Anak-anak hebat bukan? Oke, berarti sudah hampir semua paham ya tentang materi hari ini. Coba Bapak pengen nanya lagi nih, tadi ada 3 zat kan ya? Zat apa aja? Padat, cair, dan gas. Dan gas, oke betul. Nah sekarang bapak pengen nanya nih, perubahan zat cair menjadi zat padat. Satu contohnya, siapa yang mau bantu bapak? Aku. Oke Ica boleh nak? Kalau lilin boleh nggak Pak? Lilin boleh, kenapa tapi? Karena dia dari padat, kalau kena api dia cair. Dia cair. Terus setelah itu dari cair? Terus kalau udah cair, lama-kelamaan dia jadi padat lagi. Oke, itu karena apa? Karena ada apa tadi Pak namanya, pendinginan ya? Pendinginan. Oke betul. Jadi kalau di sekitarnya itu sudah dingin kembali, lilin itu bakal menjadi padat. Oke, tepuk tangan buat Ica. Oke, hebat anak-anak. Ica dan yang lainnya berarti sudah paham ya tentang materi hari ini, Sudah. yaitu 3 zat. Nah, Bapak harap nanti ketika sudah belajar hal ini, ketika nanti kalian tahu atau ketemu nih sama perubahan zat di rumah atau dimanapun, kalian sudah tahu, oh itu tuh karena ini gitu. Kalau misalkan nanti orang tua kalian nanya, nah kenapa nih lilin dari zat padat menjadi zat cair gitu, nanti kalian pasti tahu karena dipanaskan. Oke, hebat. Oke, karena materi hari ini kita sudah selesai, jadi Bapak pengen siapa nih yang belum pimpin doa? Siapa ya? Oke, Aldo boleh pimpin doa ya nak ya? Oke. Amin. Oke, terima kasih anak-anak buat hari ini ya. Nah, tadi yang belum sarapan atau yang sudah sarapan pengen makan kembali boleh ya, karena sekarang sudah jam istirahat. Tapi kita bakal ketemu lagi nanti ya setelah istirahat ya. Oke. Oke, Bapak tutup. Terima kasih Pak. Terima kasih.